warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustaz Hafizullah selaku pengampu mata kuliah Tafsir Muamalah, Hafizahullah wa ra'ah, dan teman-teman semua, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul belajar. Mudah-mudahan ja'alana Allah wa iyyakum minas sha'imin was-sha'imat insyaallah. Untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri dan Mas Muhammad Naufal Nasrullah, insyaallah akan sedikit mempresentasikan tentang perilaku manusia terhadap harta yang ditinjau dari Quran surah Al-Qasas ayat 77. Baik, langsung saja kita ke pemateri yang pertama, itu Mas Naufal Nasrullah. Kepada Mas Naufal kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 8 ingin membedah Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Yang berbunyi seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada bil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dalam ayat ini terkandung 4 perintah, diantaranya perintah untuk mencari kebahagiaan akhirat, perintah untuk tidak melupakan urusan dunia, perintah untuk berbuat baik kepada sesama, dan perintah untuk tidak berbuat kerusakan. Perintah yang pertama yaitu perintah untuk mencari kebahagiaan akhirat. Allah Maha mengetahui segalanya. Dia tahu bahwa negeri akhirat itu kekal, sedangkan dunia hanya sementara. Di mana kita makhluknya seringkali lupa akan hal tersebut. Dalam tafsir Jalalain menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Qasas sebagai berikut. Dan carilah, upayakanlah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian berupa harta benda, kebahagiaan negeri akhirat, dengan cara membelanjakannya, menggunakannya di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kamu melupakan, yakni mengabaikan bagaimana bagianmu di dunia, yakni berbuatlah untuk kepentingan akhirat selama kamu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain dengan bersedekah kepada mereka, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat, maksudnya mencari kerusakan di muka bumi dengan mengerjakan perbuatan maksiat. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menghukum mereka. Pada awal kalimat penafsiran tadi tertera jelas bahwa apa yang akan menjadi kebahagiaan akhirat adalah segala sesuatu yang baik yang dibelanjakan untuk jalan Allah, di jalan Allah. Lalu bisa kita catat bahwa respon pertama kita ketika mendapatkan harta, diberikan anugerah berupa harta, adalah dengan cara memikirkan bagaimana caranya agar harta ini dibelanjakan untuk fisabilillah, dengan jalan Allah gitu, untuk menjalankan perintah Allah, yakni mencari kebahagiaan akhirat. Yang kedua ada perintah untuk tidak melupakan urusan dunia. Nah,
bagaimana takaran perbelanjaan untuk akhirat sehingga kita tidak melupakan dunia. Dalam menafsirkan Quran Surat Al-Qasas ayat 77, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi membaginya dalam beberapa poin bahasan, yaitu yang pertama, pergunakanlah harta dan nikmat yang banyak diberikan oleh Allah kepadamu ini untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai macam cara pendekatan yang mengantarkanmu kepada perolehan pahala darinya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, yang artinya pergunakanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, kesehatanmu sebelum datang sakitmu, kekayaanmu sebelum kemiskinanmu, waktu senggangmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Yang kedua, poin yang kedua yaitu janganlah kamu meninggalkan bagianmu dari kesenangan atau kehidupan duniawi, baik dari perkara makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Karena Tuhanmu mempunyai hak terhadapmu, demikian pula dengan keluargamu mempunyai hak terhadapmu. Ibnu Umar berkata, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu, mengumpulkan bekal akhirat seakan-akan kamu mati besok. Poin yang ketiga yaitu berbuat baiklah kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Dia telah berbuat baik kepadamu dengan nikmatnya yang telah dilimpahkan kepadamu. Karena itu tolonglah makhluknya dengan harta dan kemuliaanmu. Muka manismu menemui mereka secara baik dan memuji mereka tanpa sepengetahuan mereka. Poin yang keempat yaitu, dan janganlah kamu tumpukan segenap kamu berbuat kerusakan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat-nasihat ini dikemukakan dengan Allah karena sesungguhnya Allah tidak akan memuliakan orang-orang yang suka mengadakan kerusakan, malah menjauhkan dan menghina. Dalam penjelasannya yang kedua tadi, yang berupa janganlah kamu meninggalkan bagianmu dari kesenangan atau kehidupan duniawi, itu terdapat perintah untuk memenuhi hak-hak orang terdekat seperti keluarga. Ini menandakan bahwa apa yang tidak boleh dilupakan dalam atau ketika mendapatkan harta adalah urusan sehari-hari. Tubuh kita punya hak untuk istirahat dan makan. Oleh karena itu, belilah makanan yang baik. Keluarga kita punya hak agar dipenuhi kebutuhannya. Maka dari itu, sisihkanlah harta untuk keluarga. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa untuk tidak melupakan urusan dunia. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Mas Novel. Untuk poin tidak yang pertama, perintah untuk mencari kebahagiaan akhirat. Yang kedua, perintah untuk tidak melupakan urusan dunia. Ini sekaligus menepis pandangan orang-orang yang salah anggapan mengenai mana tidak harus meninggalkan dunia, tapi menjadikan dunia sebagai kendaraan ia untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Baik, selanjutnya materi yang ketiga, yaitu perintah untuk berbuat baik kepada sesama, yaitu ayat ba'da'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ahsin kama ahsanallahu ilaik ila akhiril ayat. Berbuat baik adalah hal yang wajib dan wajar bagi kita sebagai manusia, terlebih kaum muslimin, karena dengan berbuat baik tentu kita sudah membantu agama kita, sebagaimana yang sudah dipaparkan tadi di dalam tafsir, disinggung juga di dalam tafsir Al-Maraghi disampaikan oleh Mas Naufal. Baik. Artinya Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik ketika diberi harta olehnya. Jangan sampai dengan harta yang kita punya, kita hanya fokus pada kebahagiaan akhirat saja, atau fokus kepada memenuhi hak-hak orang terdekat saja. Kan tapi kedua ini ada dan perbuatan baik harus kita aplikasikan secara seimbang. Harus tawazun, harus tawasud, tidak ekstrim akhirat mulu
melupakan hak-hak orang-orang yang ada di sekitar, tidak menggunakan harta baik banget kepada manusia, dan merupakan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak suka yang berlebihan. Jadi kita harus tawasud, berada di tengah-tengah. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kenikmatan dunia ini untuk dinikmati oleh manusia. Juga agar mereka berusaha di muka bumi ini untuk menyimpan dan menghasilkannya. Sehingga tumbuhlah kehidupan ini dan terus berkembanglah ia. Dan terus terwujudlah kekhalifahan manusia di muka bumi ini. Jadi dengan hal dia berbuat baik kepada sesama tanpa melupakan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat kekhalifahan ia sebagai sifat di muka bumi ini akan terus terwujud. Tapi dengan catatan bahwa arah mereka dalam menggunakan kenikmatan dunia ini adalah akhirat. Sehingga mereka tidak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyibukkan dirinya pada dunia yang sementara. Dalam kondisi seperti ini, menikmati kenikmatan dunia menjadi suatu jenis kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat. Menggunakan nikmat yang diberikan dengan melaksanakan ketaatan kepadanya akan berubah menjadi kebaikan yang diberi ganjaran nanti di akhirat. Sedikit Sayyid Qutb dalam menafsirkan ayat ini menjelaskan seperti inilah manhaj atau jalan untuk mewujudkan keseimbangan dan keserasian antara kehidupan manusia, memberikannya kemampuan untuk meningkatkan ruhaninya serta terus-menerus melalui kehidupannya yang alami dan berkeseimbangan, dan manusia tidak dilarang untuk merasakan dan menikmati kehidupan itu. Kemudian poin yang terakhir yaitu poin perintah untuk tidak berbuat kerusakan. Balik lagi kita menelisik pemaparan dari Sayyid Qutb di dalam kitab beliau Tafsir fi Dhilalil Quran, dalam menafsirkan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tabghil fasada fil ardh. Janganlah kalian berbuat kerusakan dengan berbuat aniaya dan berbuat zalim. Juga kerusakan karena berlaku israf atau menggunakan kenikmatan secara tanpa kontrol. Muraqabah kepada Allah SWT dengan memperhatikan akhirat, kerusakan dada manusia dengan perasaan hasud dan kebencian. Dua, kerusakan dengan menginfakkan harta bukan pada tempatnya dan menahannya dari tempat seharusnya. Kerusakan apapun halnya adalah hal yang tidak pernah menjadi hal baik. Dalam hal ini kita bisa sambungkan makna kerusakan dengan banyak hal kepada diri sendiri. Contohnya ketika kita bersusah payah mencari harta hingga jatuh sakit dan tidak bisa beribadah, ini adalah contoh kecil kerusakan bagi diri sendiri. Sedang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar jangan berbuat kerusakan. Perbuatan berlebihan juga termasuk berbuat kerusakan. Berlebihan dan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, berlebihan dalam memenuhi hak-hak, dan berlebihan dalam berbuat baik. Semua kata yang diawali dengan berlebihan berbanding lurus dengan kerusakan. Nasihat-nasihat di atas tidak berarti seseorang hanya boleh beribadah murni dan melarang memperhatikan dunia. Berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk memperoleh harta, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa orang dari kaum Nabi Musa itu melanjutkan nasihatnya kepada Qarun. Profesor Quraisy Shihab dalam menafsirkan ayat Al-Qasas 77 ini, beliau mengatakan bahwa ini adalah nasihat dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Yang melanjutkan nasihatnya kepada Qarun bahwa nasihat itu bukan berarti engkau hanya boleh beribadah murni dan melarangmu memperhatikan duniamu. Tidak, berusahalah sekuat tenaga dan pikiranmu dalam batas yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, memperoleh harta dan hiasan duniawi, dan carilah secara bersungguh-sungguh, yakni melalui apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu dari hasil usahamu, itu kebahagiaan negeri akhirat.
dengan menginfakkan dan menggunakannya sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan dalam saat yang sama janganlah melupakan, yakni mengabaikan bagianmu dari kenikmatan dunia. Baik, kesimpulan dari materi pada kesempatan kali ini ialah Islam menganjurkan keseimbangan dan menyikapi kehidupan dunia dan akhirat. Tidak berlebihan pada dunia, sebaliknya juga tidak berlebihan pada akhirat. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa akhirat memang telah disediakan sebagai tempat kembali. Namun sebelumnya manusia juga ditakdirkan hidup di dunia. Dengan begitu, sebagaimana akhirat harus dipersiapkan, dunia juga harus dijadikan tempat mempersiapkan hidup di akhirat kelak. Dalam sebuah ungkapan, sering kita dengar ungkapan yang masyhur, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang bercocok tanam kita untuk akhirat. Maksudnya adalah bagaimana kita bersikap terhadap dunia untuk menjadikannya sebagai ladang di mana ia tempat kita menanam berbagai amal baik untuk dipanen nanti di akhirat. Jika amal yang kita tanam berasal dari bibit yang kurang baik, kita bersiap memanen hasil yang kurang baik. Sebaliknya, jika yang kita tanam berasal dari bibit yang baik, maka kita akan bergembira dengan hasil yang baik pula di akhirat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan syarran yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan dan sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar biji dzarrah, ia pun akan melihat balasannya. Mungkin hanya ini yang bisa kami paparkan dari materi Quran surah Al-Qasas ayat 77. Baik, silakan bagi teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Sembari menunggu, mungkin izinkan saya sedikit membacakan tafsir ringkas dari Buya Hamka, tafsir Al-Azhar tentang ayat ini yang kami peroleh dari web Al-Quran, tafsir Quran. Nanti bisa teman-teman cek sendiri. Harta benda itu adalah anugerah dari Allah SWT. Dengan adanya harta itu, janganlah engkau sampai lupa bahwa sesudah hidup ini engkau akan mati. Sudah dunia ini, engkau akan pulang ke akhirat. Harta benda dunia ini sedikit ataupun banyak hanya semata-mata akan tinggal di dunia. Kalau kita mati kelak, tidak sebuah jua pun yang akan dibawa ke akhirat. Sebab itu, pergunakanlah harta ini untuk membina hidupmu yang di akhirat itu kelak. Berbuat baiklah, nafkahkanlah rezeki yang dianugerahkan Allah itu kepada jalan kebaikan. Niscaya jika engkau mati kelak, bekas amalmu untuk akhirat itu akan engkau dapati berlipat-lipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang untuk di dunia janganlah pula dilupakan. Tinggallah di rumah yang baik, pakailah kendaraan. Moga-moga semuanya itu diberi puncak kebahagiaan dengan istri yang setia. Berbagai tafsir dibuat ahli dalam hal ini.
Ada yang mengatakan bahwa nasib di dunia itu ialah semata-mata menyediakan kain kafan. Karena itu hanyalah barang dunia yang akan engkau bawa ke kubur. Tetapi Ibnu Arabi, belum menukil Ibnu Arabi, memberikan tafsir yang lebih sesuai dengan roh Islam. Jangan lupa bahagianmu di dunia, yaitu harta yang halal. Dan berbuat baiklah sebagaimana baik kepadamu. Kebaikan Allah kepada engkau tidaklah terhitung banyaknya. Sejak dari engkau dikandung ibu sampai engkau datang ke dunia. Sampai dari tidak mempunyai apa-apa, lalu diberi rizki berlipat ganda oleh Allah SWT. Maka sepatutnya lah berbuat baik pula, yaitu al-ihsan. Belum jelaskan, ihsan itu adalah ada dua. Pertama, ihsan kepada Allah, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis Nabi, ya, atau yang sering kita kenal dengan hadis Jibril, tentang anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan kau lihat Allah, dan jika engkau tidak mampu hal itu, maka percayalah Allah pasti melihatmu. Nah, kemudian ihsan kepada manusia yaitu hubungan baik, budi pekerti yang baik, penyelenggaraan yang baik, bermulut yang manis, berhati yang lapang, berbelas kasihan kepada fakir miskin. Kemudian disebutkan pula ihsan kepada diri sendiri dengan pertinggi mutu diri, memperteguh pribadi guna mencapai kemanusiaan dan yang lebih sempurna, sehingga kita berguna dalam masyarakat. Di ujung ayat ini Buya Hamka menafsirkan, dan janganlah engkau mencari kerusakan di muka bumi, segala perbuatan yang merugikan orang lain, yang akan memutuskan tali silaturahmi, aniaya, mengganggu keamanan, menyakiti hati sesama manusia, membuat onar, menipu, membuat ricuh, mencari keuntungan semata-mata untuk diri dengan melupakan kerugian orang lain. Semuanya itu adalah merusak. Semuanya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Kalau Allah telah menyatakan bahwa Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka balasannya pasti datang, cepat atau lambat kepada orang yang demikian. Dan jika hukuman Tuhan datang, seorang pun tidak ada yang mempunyai kekuatan dan daya upaya untuk menangkisnya. Nanti bisa teman-teman cek di web tersebut. Silakan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambah? Kami persilakan karena waktunya masih panjang.
Silakan teman-teman. Jika ada pertanyaan di kolom chat, Pak Ustadz ingin bertanya kepada makalah, bagaimana menurut pendapat makalah dengan seseorang yang dititipkan rezeki yang berlimpah, yang mana ketika bekerja seringkali mengakhirkan atau melalaikan tugasnya kepada Allah yang diberi harusnya. Terima kasih Mbak Ulfi, insyaallah kami tampung dulu. Baik, kami mencoba sedikit menjawab. Bagaimana dengan orang yang Allah titipkan rezeki yang banyak, kan tapi ketika bekerja seringkali mengakhirkan waktu sholat. Balik lagi ketika di dalam ayat lain Allah sebutkan wa'alamu annama amalukum auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta yang Allah titipkan kepada kita semua ini adalah sebagai ujian. Apakah harta itu bisa menjadi balagun ilal akhirah, menjadi penyampai kita, menjadi kendaraan kita untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat bagaimana dijelaskan tadi, atau malah sebaliknya menjerumuskan kita ke dalam limbah kesengsaraan. Nah, bagaimana dengan orang yang sholatnya lalai, diundur-undur, akan tapi rezekinya banyak, rezekinya kencang, bahkan orang yang tidak sholat tapi rezekinya berlimpah, hartanya berlimpah, maka mungkin itu bagian dari istidraj. Wasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah bahkan beri dia istidraj sehingga ia makin lupa, dan di saatnya nanti Allah akan cabut sehingga ia terkaget-kaget dengan kasih siksaan Allah Subhanahu wa taala yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Jadi ketika kita dapat harta banyak, maka gunakanlah ia untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu jangan lupa nasib kita di dunia. Kita harus bersikap tengah-tengah. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Begitu Mbak Ulfi. Bagaimana? Mungkin ada tambahan dari Mas Noval atau teman-teman yang lain?
Gimana Mbak Ulfi? Sama-sama. Dan teman-teman yang lain ingin menambahkan atau ingin bertanya, kami persilakan. Izin bertanya, moderator. Silakan Mas. Baik, ada seseorang yang dimana baik harta maupun ibadahnya sangat luar biasa. Jika ibadahnya, sholatnya tidak pernah bolong, kemudian dia selalu makan sholat sunnah, tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Tidak lupa juga untuk bersedekah kepada yang lain, kepada sesama, terutama sekitarnya yang membutuhkan, kemudian meninggal, kemudian dihisab, dan Allah kemudian pada hisabnya itu memvonis bahwa orang tersebut tidaklah masuk surga namun masukkan neraka. Yang sedekah dan yang kegiatan duniawi dan akhiratnya dia tidak lupa. Apa yang menyebabkan orang tersebut bisa divonis oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka? Sekian. Gimana Mas? Tadi ada ketika saya ulangi ya. Oke. Jadi ada seseorang, kita katakanlah salah seorang ulama di Indonesia yang memiliki harta yang luar biasa banyak, ibadahnya luar biasa banyak, sholat 5 waktu, kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban bertanya kepada agama sangat luar biasa, melaksanakan sunnahnya menambahkan, juga ditambahkan, kemudian sedekahnya juga tidak, sedekahnya juga luar biasa, kemudian meninggal dunia, dihisab, kemudian Allah memvonis bahwa orang ini masuk ke dalam neraka. Bagaimana mungkin orang yang ibadahnya luar biasa dan urusan dunianya juga luar biasa, atau bisa setara, baik ibadah dan duniawinya juga tidak dilupakan, bagaimana bisa orang tersebut kemudian masuk ke dalam neraka? Baik. Untuk urusan hisab, neraka, surga itu murni hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika ia sudah melakukan hal-hal kebaikan di dunia, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, inna nahkumu bizawahir, kita memberi hukum dengan apa yang kita nampak. Ketika orang ini amalnya baik, ketika kita di dalam kehidupan, dia melaksanakan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan dalam Quran surah Al-Qasas tadi, maka kita nashhaduhu minal khair. Kita bersaksi bahwa dia bagian dari orang baik. Ketika nanti dia malah wa'iyadzubillah, atau dia malah Allah berikan hukuman, maka itu murni hak prerogatif Allah SWT. Mungkin ada suatu sisi yang Allah lihat, tetapi surga, neraka itu rahmat Allah SWT, murni dari rahmat Allah SWT. Dan amal-amal kebaikan insya Allah mengundang rahmat Allah SWT. Begitu Mas. Bagaimana? Syukur Mas, terima kasih. Sama-sama. Silakan teman-teman, mungkin ada sebelum kita serahkan kepada Ustadz. Saya ingin coba menekan dari tadi Silakan. beribadah dengan baik, dunia masuk neraka. Benar tadi kita hanya menghukumi dengan yang zahir, artinya kita nggak boleh kayak berhusnuzon, apalagi berhusnuzonnya tuh yang apalagi bersuzonnya tuh yang benar-benar nampak kalau dia tuh nggak kelihatan jahat. Nah, sebenarnya hadis la yudkhilu hadam minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Artinya tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, maksudnya Nabi ya, Nabi Muhammad. Kecuali dengan rahmat dari Allah. Saya juga pernah dengar suatu kisah, ada seorang yang amalnya baik, ibadahnya rajin, terus sering bersedekah gitu. Saat ditanya sama Allah, kamu ingin masuk surga dengan kasih sayangku atau dengan amalmu? Nah, si dia ini menjawab, dengan amalku ya Allah. Baru dihisap satu mata kiri saja atau kanan, lupa saya, itu udah menghapus semua amalnya. Jadi kalau disambungkan dengan kaidah fikih yang tadi, yang nahnu bizarahir, berarti kita bisa tahu bahwa orang ini beribadah, beramalnya itu tidak ikhlas. Karena tidak mungkin dong kalau ikhlas karena ikhlas tuh akan mendatangkan kasih sayang Allah. Itu sudah qadarullah ya, kalau ikhlas tuh bakal mendatangkan kasih sayang Allah. Nah, kenyataannya dia masuk neraka, berarti dia menjalankan semua itu secara tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu kunci. Mengharap kasih sayang Allah itu juga kunci. Karena tidak ada yang bisa memasukkan surga, tidak ada yang bisa mendatangkan rahmat Allah kecuali keikhlasan. Dan kita tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Terima kasih Mas Noval atas jawabannya yang luar biasa. Baik, jika tidak ada, apakah tidak ada teman-teman? Tidak ada, kami kembalikan ke Ustadz. Bagaimana teman-teman? Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada, sekian presentasi dari kami. Mudah-mudahan semua yang kita sama-sama kita diskusikan bermanfaat. Kita bisa mengamalkan prinsip-prinsip yang ada dalam dalam Quran surah Al-Qasas tadi ayat 77
Itu mencari bekal untuk akhirat, tidak melupakan dunia, berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berbuat kerusakan, dan menjadikan dunia ini sebagai ladang kita untuk di akhirat nanti. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kembalikan ke Ustaz Afif. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Mas Rizam dan juga Mas Naufal yang pada hari ini telah mempresentasikan makalah dan PPT yang sudah dipersiapkannya, dan sekaligus tadi menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Hari ini kita membahas mengenai perilaku manusia terhadap harta, ya, dengan menafsirkan ayat yang ada dalam surah Al-Qasas, di mana di dalamnya terdapat cerita tentang saudagar kaya yang lalim, katakan gitu, yang rakus, yang sombong, ya, yang pada akhirnya mendapatkan bala dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkannya, ya, dirinya dan beserta hartanya, ya. Dia adalah Qarun, ya. Qarun itu adalah anak dari Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi masih sepupunya, ya. Cuman memiliki karakter yang berbeda dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Kita harapkan dari pembahasan ini kita mengerti tentang hakikat harta itu sendiri dan bagaimana kita memperlakukan harta tersebut. Ayat ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang konsep, ya, ekonomi dalam Islam, ya. Karena kalau kita menilik konsep-konsep yang ada di dunia ini, ada dua konsep. Adalah satu konsep ekonomi yang mengajak agar kita itu berupaya ini. Ya, bisa didengar suara saya? Iya, bisa Ustaz. Ya, tapi agak putus-putusnya. Iya Ustaz. Ya. Oke, jadi di dunia ini kita mengenal dua konsep ekonomi yang bertolak belakang, yaitu yang pertama konsep kapitalis, ya, di mana konsep ini mengajak para penganutnya untuk mengeksploitasi, ya, kekayaan yang ada di dunia ini tanpa batas, ya. Sementara di sisi lain, ya,
seorang Karl Marx, ya, ini tokoh sosial, menentang mohon maaf. Oke, bisa didengarnya? Ya. Sementara di pihak lain ada pencetus, ya, konsep ekonomi sosialis, yaitu Karl Marx, yang menentang keras konsep yang ditawarkan oleh kaum kapitalis ini. Dan kemudian Islam muncul, ya, sebagai penengah, ya, sebagai sebuah jawaban, karena memang pada konsep kapitalis, ya, ada kapitalis ini, begitu juga dengan konsep sosialis, ya. Saya pernah berkunjung ke negara Eritrea, ya, ketika saya di Sudan, ada kesempatan berkunjung ke sana. Saya ya jalan-jalan, ya, di kota Asmara namanya di sana. Negara ini penganut konsep sosialis, ya. Jadi di sana masyarakatnya itu tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah mereka, gitu. Jadi bangunan yang berdiri, ya, baik itu berupa rumah pribadi, pertokoan, atau sektor industri, ya, ada milik negara, dan masyarakat, ya, itu hanya diberikan hak untuk mengelola saja. Artinya satu saat, ya, ketika menganggap masyarakat pengelola ini, ya, tidak mampu misalkan, atau tidak pro dengan pemerintah, ya, dan seterusnya, maka pemerintah dapat saja kemudian mengambil alih, ya, tanah-tanah yang selama ini digunakan untuk usaha, ya. Jadi ada kontrol ketat yang luar biasa, ya, yang dilakukan oleh pemerintah, ya, terhadap masyarakatnya, dan nuansa yang terlihat di sana, ya. Jadi masyarakatnya justru tidak bergairah untuk mengembangkan ekonomiannya, karena banyak aturan yang membatasi kebebasan mereka bisa kreasi, ya, dalam, dan negara sosialis ini cenderung otoriter pemerintahannya, gitu, karena dia terlalu mengatur, ya, terlalu mengatur masyarakatnya, ya. Alhasil negara ini hingga hari ini, ya, ini tidak mengalami perkembangan yang cukup signifikan di bidang ekonominya, sosial mereka, ya. Mereka menjadi orang yang malas, ya. Jadi saya perhatikan setiap harinya itu lebih banyak menghabiskan waktunya, ya, di kafe-kafe, ya, untuk ya, minum-minum khamr dan seperti itulah. Mereka menggantungkan, ya, hidupnya dengan membeli lotre, ya.
Jadi di sana sudah banyak minuman keras dan lotre ya. Jadi hidupnya bergantung pada sesuatu yang tidak pasti, ya gitu, mengharapkan hadiah dan lain sebagainya seperti itu. Di belahan yang lainnya kita bisa ketahui di negara-negara yang dengan sistem kapitalis ya, memang secara ekonomi ya, mereka mengalami kemajuan yang pesat sekali ya, tapi mereka pun merasa kering ya, secara mental ya, karena ternyata perekonomian yang tinggi itu tidak menjamin seseorang kemudian merasakan kebahagiaan, sehingga banyak sekali terjadi ya, ketimpangan sosial di sana, terjadi banyak aktivitas dan lain sebagainya. Nah, Islam datang untuk menjembatani problem ini, di mana pada prinsipnya bahwa Islam tidak memerangi ya hal-hal yang bersifat duniawi selama itu ditujukan untuk kemaslahatan ukhrawinya ya. Nah, Islam memandang bahwa dunia ini adalah sebuah wasilah ya, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki nantinya di akhirat ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah, sehingga muncullah konsep ekonomi yang wasati ya, yang pertengahan ya. Kita tidak dilarang untuk memperkaya diri ya, dengan melakukan usaha-usaha yang tentunya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan syar'i ya. Usahanya harus halal ya, dan hasil daripada usaha tersebut ya tidak kemudian dimanfaatkan untuk pribadinya, namun juga harus diberikan ya sebagian kepada mereka-mereka yang membutuhkan ya. Maka dalam Islam ya juga ada satu sistem perekonomian yang disebut dengan zakat. Ada yang sifatnya wajib, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ada juga yang sifatnya ya sunnah, sedekah ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah sistem yang dikenalkan oleh Islam ya untuk menjembatani ketimpangan ya dua sisi tersebut. Jadi Islam adalah ekonomi Islam adalah ekonomi yang membebaskan kepada masyarakatnya dalam koridor tertentu untuk berupaya memperkaya dirinya. Ya, dari satu sisi mengadopsi sistem kapitalis ya, tapi secara syar'i, namun di sisi yang lain ya tidak melupakan hak-hak sosialnya, sehingga sistem sosialis ya itu juga diadopsi dengan ketentuan-ketentuan secara syar'i. Dalam ayat-ayat yang surat Al-Qasas ini ya ada beberapa ayat penting ya. Yang pertama terkait dengan ayat wabtaghi fima atakallahu dunya wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, kemudian dilanjutkan wala tansa nasibaka minad dunya ya, setelah itu wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil kita mengakui bahwa di dunia Islam sendiri
ya kita tidak bisa mengatakan bahwa kita telah mengalami kemajuan ekonomi ya yang mensejahterakan masyarakatnya secara real gitu ya di masyarakat ya. Bahkan kalau kita menilik ya mayoritas ya negara-negara Muslim ya ini banyak yang masih dalam kondisi ekonomi yang belum ideal gitu ya. Kalau kita melihat atau meneliti apa penyebab dari itu semua ya karena bukan kesalahan daripada sistemnya, tapi ya manusia muslimin yang belum sadar 100% untuk menerapkan sistem tersebut. Ini yang menjadi bahasan kita ini. Ini ada human error ya di sini ya